Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi yang bernama T. Fauzia Tiasuma sepertinya sedang ketakutan, sedang stres, bahkan sedang panik. Karena sebentar lagi sidang mengenai dugaan pencemar nama baik Pak Jokowi akan dimulai, teman-teman. Dan Tifa bersama dengan rekan tersangka klaster kedua lainnya akan segera merasakan tidur di ruangan 2x1 bersama dengan tikus-tikus got. Makanya ketika dia konferensi pers, si Tifa ngemis-ngemis kepada Presiden Prabowo agar turun mengatasi ataupun menangani kasus ijazah Pak Jokowi dan memberikan kepada mereka SP3. Waduh, mimpi apa kau, Tifa? Dan ternyata teman-teman, ini mungkin sedikit fakta yang sangat mengejutkan, di mana Tifa sedikit takut kalau nanti Rismon menjadi saksi mahkota di sidang ijazah Pak Jokowi. Karena Rismon kan pegang kartu truf mereka nih. Makanya ya kita lihat saja nanti ya. Tapi intinya Tifa takut kalau Rismon nanti akan jadi saksi. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana debat panas antara Waketum Projo melawan juru bicara Pak JK. Dan ini mengenai isu yang sedang hangat, bahwa kasih tahu termul itu, Jokowi bisa jadi presiden karena saya. Waduh. Dan ada juga video di mana Pak Jokowi sedikit menyindir Pak JK terkait dengan omongan beliau. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk membantu agar masalah ini selesai. Lah, apa kok yang harus ngemis? dilakukan? Polisi selesai, SP3 untuk semuanya. Jaksa SP3 nggak usah lanjut ke P21, kan harusnya begitu. Lah. Karena tidak layak untuk maju. ngatur. Saya berkali-kali sampaikan, kalau sampai maju ke persidangan, 709 dokumen ini menanti pertanggungjawaban Pak Jokowi Dodo. Dan Pak Jokowi Dari siap. 709 dokumen, saya mau tanya cuma 2 aja sebelum yang 707 yang lain. 2 yang mau saya tanya, skripsi, transkrip nilai. Itu 2 itu aja. Saya tanya itu 2 itu aja. Kalau RHS atau Rismon ini mau menjadi saksi mahkotanya Pak Jokowi Dodo, Nah, apa tuh, saya mengimbau kepada Pak Jokowi Dodo, kepada para stafnya Pak Jokowi Dodo untuk terlebih dahulu membuktikan keabsahan dari 2 gelar Rismon, KTP Dr. Rismon itu ya? Eng dan Master Eng yang dia akui diperoleh dari Yamaguchi University. Kalau dia mampu membuktikan bahwa dia benar berhak Apa tuh? Ngomong yang menyandang betul. gelar Dr. Eng dari Yamaguchi University dan Master Eng seperti yang ditulis di dalam dokumen KTP ini, silakan dia jadi saksi. Bentar. Si Tifa tadi tuh nunjukin KTP-nya Rismon, nggak ditutup NIK-nya ya? Nggak ditutup info-info pentingnya ya? Waduh. Ini bisa kena pasal lagi nih, menyebarkan data pribadi. Di depan umum lagi, di depan wartawan lagi. Ada kamera lagi banyak. Kok bisa-bisanya dia menunjukkan KTP orang dengan secara telanjang, teman-teman. Tidak disensor. Wah, ini bahaya nih. Rismon bisa melaporkan lagi nih si Tifa kalau begini nih. Kalau saya sih, aku akan ngelaporin dia nanti nih. Karena ya menyebarkan data pribadi orang. Ini bahaya, teman-teman. Ayo Rismon, laporin aja si Tifa ini. Biar makin-makin dia dibui sana. Biar makin-makin merasakan dia tidur bersama tikus-tikus got, ya kan? Ini ungkit-ungkit ini sebenarnya memalukan ya bagi seorang Yusuf Kalla. Memalukan, dia bilang ini karena sayang bahwa Jokowi. Nggak begitu. Setiap orang ada langkahnya sendiri. Pak Jokowi pun ada jalannya sendiri. Pak Jokowi bilang saya membuat dia jadi presiden. Ya kalau masyarakat nggak milih, mana bisa begitu. Dia cenderung menganggap Pak Yusuf Kalla ini secara psikologis melakukan langkah-langkah yang manipulatif. Yang sebenarnya bukan pekerjaan dia murni, kok dia ngaku-ngaku sebagai pekerjaan dia kan. Kenapa manipulatif? Karena kita sendiri, para pemilih, kan banyak sekali 7 jutaan orang. Kan memilih Jokowi kan banyak pada waktu itu kan. Tapi kenapa dibilang ini ulahnya atau hasil kerjanya Pak JK? Saya akan datang ke pengadilan dan akan saya tunjukkan ijazah asli saya sejak Apa SD, SMP, lagi Pak SMA, tua ini ya kan? dan S1 Fakultas Hukum, UGM dan lain-lain.
kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli akan saya tunjukkan. Betul. Baik SD, SMP, SMA, S1 semuanya akan saya tunjukkan. Mas Jokowi, Apa jarak tuh? rumah Anda di Banjarsari, Solo, dengan PN Surakarta hanya 3 km. Ya. Dengan mobil cuma 6 menit maksimal. 6 menit Tapi maksimal. kok Anda gemetaran mendatangi pengadilan negeri Surakarta? Waduh, bentar Pak Tua, bentar. Pak Jokowi bukan gemetar mau datang ke pengadilan, bukan. Pak Jokowi selama ini tidak pernah diundang atau dipanggil oleh hakim untuk menunjukkan ijazahnya. Nggak pernah. Sedangkan Pak Jokowi mengatakan kalau diperintah hakim saya akan datang. Pernah nggak di CLS kemarin hakim memerintahkan Pak Jokowi datang menunjukkan ijazahnya? Nggak pernah. Nah, terus dibilang Pak Jokowi nggak pernah hadir. Hey, di situ ada penasihat hukum dari Pak Jokowi. Dia ini kan mewakili kehadiran Pak Jokowi. Kok dibilang Pak Jokowi nggak hadir? Ini orang-orang ini, suka framing jahat gitu ya kan? Apalagi si Sengkuni ini nih. Ini yang sangat aneh. Jadi semoga duet Bowo-Kowi sukses. Ya mungkin sukses Duet Bowo-Kowi. melalui rakyat. Wow. Alam bisawab. Pak Jokowi itu nggak pernah sekalipun menyebutkan istilah wabah, ternak abah, ternak anis, ternak banteng, atau istilah-istilah yang digunakan untuk merendahkan orang lain itu nggak pernah. Seperti kita tahu juga, rata-rata memang mantan presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat, ada Pak SBY, Pak Budiono, Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga nggak pernah ada seperti itu. Jadi saya juga heran ketika Yusuf Kala yang mantan wakil presiden malah menurunkan levelnya ke tingkat itu. Dan sebenarnya ada satu pertanyaan mendasar dari saya yang dia maksud kasih tahu termul itu tuh, termul itu siapa sih? Apa mungkin dia maksud itu semua pendukung Pak Jokowi? Kalau iya berarti saya termasuk. Dan saya jawab, nggak peduli setan, nggak ada urusan. Mau lu bilang yang bawa Jokowi, mau lu bilang yang jadiin Jokowi presiden, mau lu bilang lu yang lahirin Jokowi, nggak peduli, nggak ada urusan. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Wow. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Pak izin menanggapi pernyataan Pak JK kemarin sempat menyinggung Pak Jokowi terkait menjadi presiden karena ada jasanya Pak JK, itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Tadi gimana Pak? Ini kan kemarin Pak JK juga sempat menyinggung kalau misalnya Bapak menjadi presiden bisa rusak negara ini gitu. Yang menilai bukan saya. Kalau kami Projo tidak pernah jujur, tidak pernah mengatakan tidak tahu terima kasih, konteksnya Pak JK ini ya, jujur tidak pernah. Kami justru menganggap positif peran kontributif Pak JK di dalam katakanlah karir politik Pak Jokowi. Tapi yang perlu kami sampaikan adalah saya nggak tahu apakah pada saat itu mungkin Pak JK sedang emosi atau bagaimana, tapi yang kami sangkal adalah kalau bukan karena saya, Pak Jokowi tidak bisa jadi presiden. Poinnya sebetulnya hanya di situ saja. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim secara pribadi. Tentu seseorang menjadi presiden termasuk Pak Jokowi itu adalah kehendak rakyat. Itu adalah pilihan jutaan rakyat Indonesia. Dan faktor utama adalah rekam jejak dari calon itu sendiri. Betul, rekam Pak jejak. Jokowi semua tahu, publik tahu bahwa beliau sangat dekat dengan rakyat, gaya kepemimpinannya yang sangat merakyat, elektabilitasnya yang tinggi. Ketika Sangat tinggi. katakanlah Pak JK mengajak itu, dia itu posisinya 90% sangat cintai rakyat Solo. Dan terima kasih. Banyak tokoh-tokoh bangsa ini tentunya yang mengajak Pak Jokowi, yang berkontribusi dengan Pak Jokowi, ya kami Projo relawannya beliau, pendukungnya beliau tidak pernah menyangkal itu. Ya, sekali lagi yang kami tolak hanya seolah-olah Pak
Jokowi itu bisa jadi presiden, mohon maaf klaim Pak JK, hanya karena beliau. Itu yang kami sangka. Benar. Jadi Pak Hussein, ini disampaikan sebagai klaim pribadi. Tidak ada kaitan yang terlalu besar antara Pak JK menjadikan seorang Jokowi dulu menjadi presiden, katanya. Bentar teman-teman. Saya pernah ketemu nih sama juru bicara Pak JK waktu masih di kampung waktu itu ya, di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Saya pernah nongkrong sama Pak Hussein ini di salah satu warkop bersama dengan senior-senior saya. Dan ya beliau ini sangat sopan, sangat baik dalam berbicara teman-teman. Tidak seperti yang lain gitu. Ya, kalau ditafsirkan seperti itu juga tidak terlalu tepat ya. Memang Pak JK tidak mengklaim sendiri. Saya kira Pak JK tidak sedang mereduksi peranan pihak-pihak lain. Tetap mengakui itu pastilah. Dan semua punya andil yang besar. Ya, termasuk Projo yang waktu itu kalau saya tidak salah ingat dibentuk tahun 2013. Lalu akhir tahun ya, kemudian bahu-membahu dengan partai dan semua relawan yang lain ikut memenangkan Pak Jokowi dan Pak JK. Kita pun sama-sama memiliki kesamaan tujuan pada waktu itu, sehingga kita memenangkan kontestasi pada saat itu yang sangat ketat ya. Nah, peranan semua pihak pastilah, dan Pak JK tidak menampik itu. Tetapi beliau menampilkan atau mengungkapkan suatu bagian yang menjadi porsinya, bahwa saya kira-kira perannya seperti ini. Jadi tidak juga tidak punya peranan sama sekali, dan tidak elok lah disebut-sebut terus tidak berterima kasih, tidak balas budi dan seterusnya. Karena posisinya juga waktu itu Ibu Mega yang jadi dia mencoba membuka suatu fakta bahwa beliau mendampingi Pak Jokowi itu bukan karena permintaan Pak Jokowi, tetapi permintaan daripada Bu Mega. Ibu Mega. Oke. Iya. Jadi dia tidak punya beban politik apapun sebenarnya kepada Pak Jokowi selain ikut setia membantu selama 5 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Dan hubungan beliau sangat baik, saya kira, dan sampai saat ini tidak ada. Ya, dia tidak memberikan tanggapan langsung akan masalah ini kepada Pak Jokowi sendiri, tidak. Cuman menyampaikan kepada loyalis Pak Jokowi bahwa posisi saya atau peran saya itu pada saat menjelang Pilgub itu seperti ini, supaya bisa dipahami oleh semua pihak, saya kira. Jadi Pak Hussein, tapi saat Pak JK menyampaikan pesan tersebut, Pak JK tampak begitu emosional. Apa yang membuat beliau begitu emosi? Tertekan atau ada faktor yang lain? Saya kira emosi tidak juga ya, karena tiap-tiap orang kan beda karakter. Apalagi Pak JK ini orang Bugis, tentu punya karakter sendiri dalam merespon setiap masalah yang kira-kira mengganggu apa yang menjadi kebiasaannya atau sikapnya selama ini, sehingga kemudian dia menyampaikan dengan lebih tegas untuk meyakinkan bahwa begini yang sebenarnya. Jadi tidak emosional juga sebenarnya, karena tidak emosional juga. Tidak juga biasa aja saya rasa. Ya, cuma gini Pak Hussein, ini kan orang melihatnya itu kan pada saat konferensi pers gitu ya kan, orang melihat Pak JK itu sedang marah-marah, sedang emosional, sampai menyebutkan kasih tahu termul itu. Itu kan nada yang sangat kurang baik, sangat kurang elok yang disebutkan oleh seorang mantan wakil presiden. Ya ini kan saya juga tidak menafikan bahwa Pak JK punya andil dalam kemenangan Pak Jokowi di Pilpres 2014. Karena kan kita tahu sendiri Pak JK wakil dari Pak Jokowi, otomatis calon dan juga wakil ini kan pasti sedang bahu-membahu gitu untuk memenangkan pertarungan Pilpres. Dan ya, saya tidak menafikan. Saya jujur, saya sangat menghormati Pak JK karena beliau mau menjadi wapresnya Pak Jokowi waktu itu dan membantu Pak Jokowi untuk menang. Karena mau gimana pun wapres ini kan punya andil teman-teman. Kita nggak boleh menafikan itu.
Dan bukan cuma Pak JK yang punya andil, semua punya andil. Projo, relawan-relawan Pak Jokowi itu sendiri, rakyat yang memilih Pak Jokowi, rakyat yang cinta Pak Jokowi. Jadi semua elemen itu bersatu padu memenangkan Pak Jokowi. Jadi Pak JK pasti punya andil, tapi bukan beliau satu-satunya andil yang bisa memenangkan Pak Jokowi. Kalau Pak JK ini satu-satunya yang punya andil memenangkan Pak Jokowi, saya yakin Pak JK sudah jadi presiden gitu ya kan. Dan juga Anies sudah jadi presiden, teman-teman. Baik, saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, sebagai loyalis Pak Jokowi, apakah Anda tersinggung dengan pernyataan Pak JK kemarin? Ya, sekali lagi kami hanya mengklarifikasi, menolak lah, katakan menolak bahwa khususnya kalimat yang mengatakan kalau tidak karena saya Pak Jokowi tidak bisa jadi presiden. Titik poin kami hanya di situ sebetulnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak pernah katakanlah saya berbicara atas nama Projo, bahkan Pak Jokowi tidak pernah mengatakan tidak ada kontribusi seorang Yusuf Kala. Publik tahu, ya tokoh-tokoh juga tahu peran Pak JK, ya termasuk yang disampaikan tadi Bang Hussein. Betul, ya, betul. Selain Pak JK, ada Pak Prabowo, ada Pak Hasim, Ibu Mega. Semua bahu-membahu. Ketika membawa Pak Jokowi, katakanlah dari Solo ke DKI. Sekali lagi, poin kami hanya menolak itu saja. Jadi yang klaim seolah-olah ya Pak Jokowi jadi presiden itu karena Pak JK, itu saja. Kami meskipun Pak JK menggarisbawahi bahwa Pak Jokowi bisa jadi presiden karena Pak JK lah yang mengenalkan ataupun membawa Pak Jokowi ke Jakarta. Itu maksud peran Pak JK katanya. Bagaimana? Anda tidak melihat memang ada peran Pak JK di sana? Sekali lagi kami mengatakan tidak membantah adanya peran Pak JK itu. Justru mengakui ada kontribusi. Ya, banyak rekam jejak itu. Ya, Hasan Nasbi mengatakan dia waktu itu timnya Pak Jokowi juga, ya mengatakan Pak Jokowi menelepon Pak JK, ya bertukar pikiran, termasuk juga Pak Hasim, Pak Prabowo, Ibu Mega. Nah, sekali lagi kami hanya poin di situ saja, apalagi digambarkan misalnya ketika konferensi pers itu seolah-olah narasi di publik itu kan Pak JK digambarkan dengan video atau foto yang seperti itu, tapi nggak masalah. Pak Jokowi sendiri sudah statement, memang karakter Pak Jokowi begitu selalu rendah hati. Betul, rendah hati. Sudah berulang kali memang oleh senior, oleh tokoh, misalnya katakanlah diposisikan rendah, Pak Jokowi tidak pernah ada masalah dengan itu. Tetapi kami selaku pendukungnya, ya karena kami melihat relawannya, loyalisnya banyak lagi. Ya anak-anak bangsa, partisipasi politik masyarakat Indonesia yang berjuang untuk memenangkan beliau jadi presiden. Pak Hussein, kalau yang ini dijawab singkat, sebenarnya pesan ini disampaikan untuk Jokowi langsung atau sebenarnya ke para pendukung Jokowi? Yang ini singkat. Gimana? Jadi pernyataan dari Pak JK terkait dengan perannya terhadap Pak Jokowi sebagai presiden ditujukan langsung ke Jokowinya atau ke pendukung Jokowi? Itu disampaikan untuk kepada loyalis Jokowi supaya memahami masalahnya, akar permasalahan atau historisnya. Dan secara rendah hati kan saya sudah baca juga Pak Jokowi secara tidak langsung mengakui, dan dari jauh hari, dari tahun 2012 sebenarnya Pak Jokowi sudah statement di berbagai media waktu itu 5 Agustus 2012 sudah mengakui secara jujur tulus bahwa iya benar Pak JK yang pertama kali minta saya ikut Pilgub DKI. Jadi sebenarnya tidak masalah. Baik, jadi kalau terakhir Pak Hussein, maaf saya potong. Jadi terakhir apa nanti langkah selanjutnya, karena di luar sudah ramai, apakah nanti ada rencana Pak JK bertemu dengan Pak Jokowi? Ya mudah-mudahan itu lebih bagus. Supaya ini kan kita semua untuk meredam maupun siapa komponen bangsa itu pasti ingin melihat bangsa ini lebih bagus. Baik, Bang Freddy gimana? Saya mengajak Pak Freddy ketemu ngobrol, bisa aja kan, biasa aja. Bisa banget. Baik, terima kasih Pak Hussein. Kalau dari Bang Freddy singkat saja Bang, sudah ngobrol dengan Pak Jokowi, akankah bertemu dengan Pak JK? Ya, kami juga sangat senang tentunya kalau tokoh bangsa, sesama negarawan, pemimpin Republik ini, apalagi Pak Jokowi JK yang berpartner bersama-sama di periode pertama, saya rasa itu sangat bagus untuk bangsa ini.
Ya, Itu baik. aja, Mbak. Ya, terima kasih Bang Freddy, terima kasih Pak Husein. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan luar biasa ya. Saya itu sangat-sangat senang kalau akhirnya memang Pak Jokowi dan juga Pak JK ketemu. Akhirnya kita bisa melihat lagi paket ini setelah 2014-2019 Jokowi JK memimpin Republik ini. Dan wah, kedua tokoh ini bertemu kembali, ini sangat luar biasa teman-teman. Dan ya mungkin di video ini saya juga ingin mengajak kepada kalian, kalau udahlah kita turunkan tensi aja. Kita jangan memperpanjang panasnya panggung politik ini, utamanya mengenai Pak JK dan juga Pak Jokowi. Ya udahlah, kita damai aja. Tadi Pak Husein juga sudah menjelaskan, dan Waketum Projo juga sudah menjelaskan. Saya pikir ini sudah clear. Dan memang paket Jokowi JK ini dulu teman-teman, paket yang sangat ikonik. Paket yang sangat ikonik. Bisa mengalahkan Pak Prabowo dan juga Hatta. Dua orang yang saya pikir punya pengalaman dalam dunia politik yang sangat luar biasa. Dan Pak Prabowo saya pikir juga calon yang super komplit. Beliau darah biru, banyak duit, dan masalah luar biasa juga banyak teman-teman. Jadi beliau ini sangat luar biasa dulu Pak Prabowo ini. Cuma mungkin Pak Prabowo kalah karena Pak Prabowo dianggap kurang merakyat teman-teman. Dibandingkan dengan Pak Jokowi, yang notabene Pak Jokowi memang sangat dekat dengan rakyat kecil, sangat merendah gitu, sangat rendah. Makanya beliau ini berbaur dengan rakyat kecil. Nah disitulah mungkin keunggulan Pak Jokowi waktu itu. Makanya beliau bisa mengalahkan Pak Prabowo akhirnya. Tapi apapun itu, sekarang Pak Prabowo sudah menjadi presiden. Beliau sudah sangat sibuk menjaga seluruh stabilitas bangsa kita, mulai dari ekonomi, mulai dari pertanian dan lain sebagainya, agar rakyat bisa sejahtera nantinya teman-teman. Tentunya di tengah kondisi global yang sangat carut-marut sekarang ini. Ya, kita dengarkan terakhir kabar di Timur Tengah bahwa kapal dari Amerika itu menembaki kapal kargo kalau nggak salah ya dari Iran, dan ini tentu bisa menimbulkan situasi global yang kembali memanas. Tapi ya semoga Pak Prabowo selalu bisa menjadi garda terdepan, mencarikan solusi bagi bangsa kita agar tidak terlalu tertekan secara ekonomi, secara secara minyak bumi, secara apapun itu yang bisa menimbulkan negara kita menjadi kurang baik teman-teman. Dan Tifa, tolong Anda jangan membuat Pak Prabowo turun kasta mengurusi hal-hal receh remeh-temeh, karena kasus ini segera disidangkan. Dan sebentar lagi Anda akan tidur di Hotel Prodeo. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.